kata tunjuk dan kata Penghubung. penghubung. Oke, sekarang yang jadi predikat. Kata bendang. Tanwin. Kata benda Tanwin. tanwin. Kemarin makanya Uni kirim itu cuma untuk refresh apa? Uni kirim gambar apa itu alba itu apa kemarin itu? Alba itu kabir. Nah, jadi alba itu subjek. Kabirun kan tanwin. Kabirun. Predikat. Kabirun ya. Jadi predikatnya itu Predikat, satu, Kata benda tanwin. ya. Kemudian Nama. dua prasajar, bisa dengan Prasajar dan terus KBM. KBM. bisa frasajer. Jadi frasajer itu hanya bisa pada posisi Predikat. predikat. Kemudian KBM posisi KBM. predikat. Itu nanti ya. Itu kalimat dasarnya. Nanti akan berkembang, tapi yang dasarnya paham dulu. Ya, kemudian ada yang mau ngabsen nih. tidak masuk. Oke, di absen dulu. Maaf. Buka Tolong kamera. absen dulu. Soalnya Uni pakai background baru yang baru dikirim, jadi ada yang mau ngabsen nih. Iya, cantik banget. Kamera mau pesta siapa nih? Apa? Yang mau Bu pesta Medami siapa? belum, Bu Agustina belum. Ayo di absen dulu, Atin Bapak Ibu. belum. Masih banyak yang nggak tak itu ya. Pokoknya tadi yang tak jawab aja. Oke, udah. Belum. Ada Mail Angelita Dalmi. ya? Belum, belum. Main Delmi jauh di Aceh. Udah. Sudah. Yang dari Itu Lampung. Pak Afi apa Api Lampung? sibuk nganter anak, jemput anak, jangan kalau jam segini. Oke, 1, 2, 3. Ya, cheese. Iya. 43. 43, alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi yang kita sebut-sebut tadi itu adalah dengar kewa ya. mana sih orangnya yang bersuara-suara? Bocor. Sudah. Itu adalah kalimat nominal minimalis ya, terdiri dari subjek, predikat. Nanti apa tambahannya bisa ada keterangan dan ya. Oke, hari ini kita tambahkan. Sebentar. Doanya ikutan. Baik. Ya, tolong ya itu ya. Kita lanjutkan. Mana dia? Kok hilang? Oh ini pengayaan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalimat verbal. Kalimat verbal komponennya terdiri dari subjek dan kata kerja. Beda dengan nominal kan? Ya. Nah, jadi komponen kalimat verbal itu subjek dan kata kerja. Nah, kata kerjanya ini terbagi dua kelompok. Ya. Kelompok transitif dan intransitif. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga itu terbagi dua, transitif dan intransitif. Apa itu transitif? Jadi kata kerja transitif adalah kata kerja yang butuh objek. Jadi dia perlu objek. Makanya kalau di kamus itu di ujungnya ada ditulis who tambahannya ya. Itu sering Bapak Ibu baca juga. Jadi misalnya menolongnya, padahal nyanya itu tidak usah dibaca. Itu untuk menunjukkan bahwa kata menolong itu perlu objek gitu. Jadi objeknya kita buang. Jadi kata kerja transitif adalah kata kerja yang butuh objek. Perlu sama objek gitu ya. Nah sebaliknya lawannya kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak butuh objek. Dia tidak perlu objek. Gitu ya. Jadi ada dua kelompok kata kerja pada kalimat verbal. Kelompok pertama, kelompok kata kerja transitif, yaitu yang butuh objek. Kemudian kelompok kedua, kata kerja intransitif yang tidak butuh objek. Oke? Oke. Lanjut. Nah, sekarang, apa sih keunikan dan keistimewaan bahasa Arab yang terasa sekali bagi kita adalah akar katanya. Akar katanya seragam, terdiri dari 3 huruf. Ya, seragam. Coba kita banding dengan bahasa Indonesia. Paling kecil bahasa Indonesia berapa huruf? 3 huruf, mau misalnya.
3 huruf. Tapi tidak semuanya 3 huruf. Minta 5 huruf. Gitu ya. Main 4 Tolong huruf. 6 huruf. Bahasa Inggris paling kecil 2 huruf. Go. Yang 3 huruf buy. Ya, 4 huruf play. Masa banyak dia tapi mulai dari 2. Tapi kalau bahasa Arab semuanya 3 huruf seragam ya. Kemudian keunikan lain adalah pada kata kerja itu sudah ada pelaku. Pada kata kerja ada pelakunya. Ya. Kemudian apalagi keunikannya? Pelakunya ada 14. Jadi ini paling banyak ya, pelakunya ada 14. Jadi diurai orang ketiga itu tunggal ganda jamak laki-laki dan perempuan dibedakan. Orang kedua tunggal ganda jamak laki-laki dan perempuan dibedakan, gitu ya. Orang pertama juga dibedakan. Nah, ini pelakunya ada 14. Kemudian satu lagi, beda pola, beda arti, ya kan? Pola fa'ala artinya menolong, tafa'ala artinya menjadi Nasrani. Gitu ya. Beda pola, beda arti. Misalnya karuma mulia, akroma memuliakan. Ini masih mending, masih ada kata mulia-mulianya hampir mirip-mirip ya. Dan satu lagi, apabila pelaku huwa pada kata kerja tersebut atau hiya, maka bisa juga pelakunya itu berupa kata benda zohir. Nah, ini sudah biasa ya. Kita pada saat diskusi dengan Pak Hadir selalu ditanya, pelakunya huwa, siapa huwa di situ? Ditanya seperti itu kan? Ya. Pelakunya hiya, siapa hiya di situ? Nah, jadi maksudnya kita cari pelaku yang zohir, yang nampak. Hanya untuk huwa dan hiya biasanya ditampakkan pelakunya. Oke ya. Sekarang kita lihat contoh. Pada kata kerja sudah ada pelaku. Seperti ini, kataba. Jadi sudah ada kata pada kata-kata ba ini sudah ada subjeknya. Dia, laki-laki ya. Dia telah menulis. Tashabu. Dia perempuan ya. Akan datang. Atau horaju. Mereka telah keluar. Jadi pada kata kerja ini sudah ada pelaku di dalamnya. Atau tak tubuna, kalian akan menulis. Termasuk kalimat perintah uktub, ya kan? Sudah ada engkau di dalamnya ini, sudah ada anta. Kemudian ijlisu, sudah ada antum di dalamnya. Jadi ini salah satu yang keunikannya. Jadi pada kata kerja tersebut sudah ada pelakunya. Di mana kita tahu masing-masingnya ada ciri kan? Waw sukunna misalnya atau sukun gitu ya. Atau waw sukunna gitu. Kemudian kalau pelakunya huwa atau hiya bisa ditampakkan. Nah, contohnya kalau kataba tadi dia telah menulis, bisa kita tambahkan pelakunya berupa zohir. Kataba Muhammadun. Nah, dalam mengartikannya, kata dia di dalam kata ba ini tidak usah dipakai lagi karena sudah ada yang menggantikannya, Muhammad. Jadi jangan diterjemahkan dia telah menulis Muhammad gitu ya. Karena Muhammad ini adalah pengganti dari huwa, dia di sini. Jadi huwanya hilang. Kenapa hilang? Karena sudah ada benda zohirnya. Memang apa ya? Ada kata benda zohirnya, maka kata ganti pada atau subjek atau pelaku pada kata kerja itu otomatis mengalah, hilang ya. Jadi minta tolong nanti karena kita akan praktek mengartikan ya. Jadi kataba Muhammadun. Jadi subjeknya itu Muhammad. Sebab kalau kita urai kataba bentuk KKL, pelaku huwa, akar kata kataba, pola pala artinya dia telah menulis, ya kan? Muhammad. Siapa? Jadi siapa huwa di situ? Muhammad. Uni nanya nih, Ya, itu kan tashabu di atas tuh dia perempuan akan datang. Tapi kan bisa dia pelaku anta tuh nih. iya, Ya. bisa.
Nah, Karena terus membedakannya sama. nanti gimana? Kan kita Apa? Konteks. membedakannya nanti di di Ya di terjemahan. konteks kalimat, Konteks. Neng. Iya. Artinya Jadi bisa untuk dua gitu ya. KKSAD, pelaku hia dan anta itu sama. Bagaimana membedakannya? Ya di konteks kalimat. Kalau satu-satu enggak bisa. Nah, ini Uni ambil dia supaya untuk menerangkan ini bahwa dia bisa ada kata benda zohirnya. Jadi misalnya nih, tashabu. Dia perempuan akan datang. Nah, Ya. bisa dizohirkan. Siapa? Fatimatun misalnya. Jadi Ya. tashabu Fatimatun. Enggak mungkin tashabunya diartikan anta Oh. kan? Nah, itu maksudnya di konteks kalimat. Karena ini Fatimatun. Jadi Fatimah akan pergi. Ini khusus untuk pelaku atau subjek huwa atau hiya bisa digantikan oleh kata benda zohir. Kalau ada kata benda zohir, maka huwa sama hiyanya menghilang. Gitu ya. Oke? Kalau tashabu Ibrahim bisa nih. Apa? Bisa. Tashabu Nggak Ibrahim. bisa. Kalau Ibrahim, Oh, beda. Perempuan ini kan. Iya. iya, Neng. Bukan yang Kalau tashabu Ibrahim kan kan laki-laki anta bersama laki. dengan huwa. Berarti yazhabu, Neng. Yazhabu. Huwa kan? Ya. Bukan yang Ibrahim. tashabu itu loh ini maksudnya. Ah. Tashabu. Iya, depannya huwa. Kalau pelaku huwa kan jadi yazhabu kan? Iya betul. Nah, baru boleh diganti Ibrahim. Oke. Huwa kan untuk laki-laki. Iya, perempuan. Sama dengan ini kataba Muhammadun. Kalau diganti Fatimatun, katabanya Nggak jadi bisa. apa? Nggak cocok nih. Enggak, katabanya jadi Oh, apa? katabat. Katabat. Itu ya, Neng. Ya. Ya. Ya, jadi kalau mau ganti di sini diganti Ibrahim. Ibrahimu, Yazhabu. yazhabunya diubah gitu. Yazhabu. Yazhabu. Iya, Mm-mm. yazhabu. Boleh yazhabu. Oke, ya paham nih. Udah. Atau namanya diganti bisa nggak nih? Ini juga Muhammad mau ganti Fatimah, maka katabanya harus diubah menjadi Katabat. katabat. Ya. Nah, gitu ya. Ya. Oke. Tashabu Tashabu Ibrahimatun. Elizatun. Ibrahimatun Ibrahimatun. mana Kalau ada. tashabu Elizatun bisa. Nah, Tashabu cocok nih, bukan nama Ibrahimatun. Arab dikasih tun. Nggak bisa. Tashabu. Oke ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, variasi kalimat kata kerja dengan kata kerja intransitif. Ya, ini yang berarti yang tidak butuh Objek. objek. Jadi variasinya coba lihat. Cuma terdiri dari ia jelisu Alal kursi. alal kursiyu. Jadi kalimatnya tidak ada objek, cuma keterangan. Jadi ia jelisu, dia sedang duduk. Tidak perlu objek kan duduk. Ya, tidak. Cuma perlu keterangan di Duduk di mana mana, duduknya, di kursi Kursi. gitu. Jadi ya jelisu alal kursiyu. Jadi alal kursiyu ini adalah keterangan. Nah, karena dia laki-laki, maka bisa juga digantikan zohir. Jadi misalnya ini, ya jelisu Zaidun. Alal kursi. Zaid sedang duduk di kursi. Said sedang duduk di atas kursi. Nah, gitu ya. Jadi untuk pola kata kerja intransitif tidak ada objek, yang ada adalah keterangan. Zahabat ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Zahabat. Perempuan. Nah, sekarang digantikan dengan benda zohir. Bisa menjadi zahabat Fatimatu ilal madrasati. Jadi ilal madrasatinya sebagai keterangan. Oke, coba dilihat-lihat untuk kata kerja intransitif. Ada pertanyaan? Ini predikat ini nggak perlu ya kalau di transitif ini, intransitif ini. Predikat. Tidak ada. Lanjut ya. Itu ada dari Neng Eliza Elisa nanya barusan tuh, nih. Bu Elisa. Apa? Untuk kalimat intransitif perlu predikat nggak? Apa? Perlu predikat nggak?
Neng, kata kerja kalau kalimat verbal itu kan predikannya kata kerja. Ini udah ada. Yajlisu ini sudah kalimat Udah Oh, dari verbal, situ ya. Sudah intransitif. subjek predikat. ada Terdiri dari predikatnya. subjek kata Kan kerja. kata kerja. Siapa menang siapa kalah pada saatnya nanti. Jadi tanpa alal kursius, walaupun satu kata ini sudah satu kalimat. Oh, udah tersembunyi di dalam anunya ini, pelakunya ya. Kan ada huanya. Nah, Ya, ya, sekarang kan kita tahu Subjeknya kalau huwa kan tersembunyi. boleh digantikan benda zohir. Contoh sebelahnya. Yajlisu Yajlisu Zainuddin Zainuddin. misalnya alal kursiyu. Bisa. Uni Jadi berarti bisa Uni bertanya nih, berarti Ya. keterangan itu didahulinya huruf jar ya Uni? Iya, huruf jar itu salah satunya adalah sebagai kata yang menunjukkan. Bisa juga Apa? di depan, di atas itu semuanya bisa dipakai. Janji kan? Keterangan. Ya, untuk keterangan ya. Mustahil ingkar janji. Iya kan? Nih mau tanya nih. Ya, silakan. Ini contoh yang nomor 4. Zahabat Fatimatu ilal madrasah. Ya, Itu kalau Fatimatun itu apa tanwinnya jadi hilang. Fatimatu. ikut nggak pelajaran kita? Nah, nama-nama yang Nama tidak yang tidak pakai tanwin, tanwin. tidak kasro. Ada kan materi itu dulu? Ada nih. Nah, Fatimah, Pak Mursi, termasuk nama yang tidak tanwin dan tidak bisa kasro. Contoh yang Ayo, sebelumnya. dulu pakai ngurus Nama cucu. nabi-nabi itu sip. Jadi Ya. nggak ikut. Contoh yang sebelumnya nih, halaman sebelumnya pakai tanwin saya lihat. Mana? Ya sebelumnya. Yang kayak tadi Muhammadun. Hindun. Muhammadun. Muhammad memang yang Nah, yang ini bertanwin. Fatimatun. Yang kiri. Fatimatun. Azhabu Fatimatun. Fatimah. Mana ini? Iya. Oh iya udah. Enggak tanwin kan? Muhammadunnya yang Oh, Muhammadunnya yang Jadi untuk Fatimah tidak tanwin. Fatimah ini termasuk yang tidak bisa tanwin dan tidak bisa kasroh. Jadi dia cuma Fatimatu atau Fatimata. kalau Bisa Muhammadun tanwin dipakai Hindun ya. ya nih, Hindun. Apa? Ya, pakai tanwin tuh Hindun. Ya, Hindun ya. Asli Oke, namanya. Pak Mursid. Ya nih, makasih. Iya. Kalau Muhammad memang termasuk yang tanwin. Baik, sekarang contoh yang transitif. Nah, ini. Nasoroka Zaidun. Contoh 1 ya. Jadi posisinya coba urutannya boleh objek di tengah. Jadi Nasoro kata kerja. K-nya objek, Zaidunnya subjek. Mengartikannya tetap Zaid telah menolongmu. Jadi mengartikannya Bapak Ibu jangan dilihat dari depan Nasoro dia telah menolong kamu Zaidun. Bukan ya. Jadi dalam mengartikan tetap mulai dari subjek, predikat atau kata kerja dan objek. Nah, ini yang kita sering keliru Bapak Ibu. Karena dalam bahasa Arab subjeknya bisa di belakang seperti ini kan. Nasoroka Zaidun. Mengartikannya Zaid atau Zaidun, Zaid telah menolongmu atau engkau gitu. Jadi dari belakang dulu baru ke depan. Itu ya. Nasortu Zaidan. Kenapa nomor 1 Zaidun, nomor 2 Zaidan? Yang objek. Dua sebagai Dan objek. objek. Nah, karena dia objek ya, jadi bisa juga orang sebagai objek di sini nama orang ya. Cuma catatan dipatah-tainkan kalau dia bisa. Jadi aku telah menolong Zaid. Nah, kalau ini sama susunannya mulai dari sini dari depan. Aku telah menolong Zaid. Tapi kalau nomor 3 kita lihat nakroul kitabah. Ini contoh objeknya benda ya. Objeknya benda. Nakroul kitabah. Kami sedang membaca kitab. Tidak ada masalah ini ya. Kemudian nomor 4. Yaqra'ul ustazul kitabah. Nah, ini yang contoh subjeknya di tengah. Zohir ya. Guru itu sedang membaca kitab. Jadi ustazunya, subjeknya. Kemudian bisa juga sebagai objek
orang ya. Nasara Zaidun Muhammadan. Zaid Zaid, ya. Zaid di tengah kan, subjeknya di tengah. Ya. Zaid ke depan lagi, Zaid ke depan telah menolong objek belakang Muhammad. Zaid telah menolong Muhammad. Nah, inilah komposisi atau variasi kalimat dengan kata kerja transitif. Intinya tidak harus bahwa susunannya itu subjek, kata kerja, objek, tidak harus seperti itu ya. Yang penting adalah yang menduduki jabatan subjek yang domah. Jadi dimanapun dia berada, kalau dia domah berarti dia subjek. Kalau dia fathah berarti objek. Oke? Ya, Uni. Nah Nah, nih, itu. Jadi makanya sering ditanya kan, subjek, kenapa subjek barokat domah? Objek, kenapa objek fathah? Jadi dimanapun dia berada, tidak masalah. Jadi bukan tempat, bukan posisi ya, tapi jabatan. Oke? nanya nih. Ada Nih, pertanyaan? nomor 5. Kenapa? Nasara Zaidun Muhammadan. Bisa enggak dia gini nih? Nasara Zaidun Muhammadun. Bisa enggak itu? Kalau Nasoro Zaidun Muhammadun berarti ada subjek Berarti dua. subjeknya 2. Subjeknya dia. Zaidun, Zaidun, Muhammadun. Pak Mursi lagi Pak Sarip, Zaidun, kenapa dia domah? Karena dia subjek. Muhammadan, kenapa an? Karena dia objek. Kalau dibalik ini Nasara Zaidan Muhammadun bisa? Enggak bisa juga? Tadi dua-duanya subjek nanti. Satu satu. Muhammadunnya yang subjek. Muhammadun subjek ini dia. Kalau Muhammadnya yang berarti Zaidnya an. Berarti subjeknya Muhammad gitu. Muhammad ya. Ya, makasih. Jadi pokoknya yang Zaidan. domah subjek, yang fathah objek gitu aja. Uni, jadi subjek tuh dia bisa pindah-pindah Uni ya, letaknya itu. Iya, bisa aja di belakang. Saya belakang, depan gitu ya. Iya. Uni. Jadi nanti maksud ini kan baru yang dasar, baru yang apa? Yang paling simple sederhana. Nanti kan di ayat kan panjang kan. Jadi maksud ini kenal dulu. Ya. Pokoknya yang subjek itu yang domah. Identifikasi lu nih ya. Iya. Nih mau tanya nih. Ya, silakan. Nomor 5 kan Nasara Zaidun Muhammadan. Kalau Ya. misalnya di Nasara Muhammadun Zaidan bisa? Bisa. Ya boleh. Dibalik nih. Berarti yang subjeknya Muhammadun. Muhammad. Ya. Nasara Zaidan Muhammadun gitu. Muhammadunnya di belakang, bukan di tengah. Boleh. Zaidan. Nasara Zaidan Muhammadun. Zaidan dah itu. Boleh nak nih. Oh, tanam Iya apa boleh. domatainya di Maksudnya belakang. Zaidannya di patah tain kan, satu patah tain kan? Yang di belakang Muhammadun. Keren maksudnya. Berarti Iya, boleh. Itu kan Muhammadun. kalimat pasif jadinya nih. Apa? Kalimat pasif jadi enggak, kalau misalnya kan kalau di Muhammadunnya ditaruh di apa Tengah. namanya? Di tengah ya? Iya di tengah. Tengah. Pak Mursid, Enggak, di pinggir kalau juga. kalimat pasif punya pola tersendiri Pak Mursid. Oh, iya. Jadi Beda dengan Nasara Indonesia. Zaidan Muhammadun gitu. Yang pasifnya Nusira gitu loh, Musir. Bukan Iya, Zaidun Nusira. dipasifkan, nggak bisa. Harus Nusira, pola pasif. Nusira Ya. ditolong. Kerjanya yang dipasifkan. Zaidun Muhammadan. Muhammad ditolong Zaid gitu. Muhammad ditolong Zaid ya. Zaid telah menolong. Iya, jadi beda Pak Mursid, enggak bisa. Walaupun posisinya maksudnya tukeran. Tetap yang domah tetap subjek. Iya, tetap tetap Kalau Walaupun- pasif jadi nusiro dia. Nusira. Walaupun subjek ini di belakang gitu ya, setelah. Iya. Nggak masalah. Oh iya. Seperti ini nomor 1, kan subjeknya belakang. Iya, Zaidan. Zaidunnya. Diselingi dengan objek kan? Ya. Iya. Olah. Yang lain? Dia ada. Ini nanya nomor 4 dong. Ya, silakan. Itu yaqra'u kan itu domah ya. Al ustazu domah juga al kitabu. Ya, kenapa? Itu nggak bisa ya. Yaqra'unya di situ. Nah, bisa sekarang mau sebagai ditanya, subjek. yaqra'u itu apa, Neng? KKSAD. 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 KKSAD domah kan di Iya, ya di awal, domah di Oh, akhir, iya, iya. pelakunya Oh, huwa. Gua pelaku gua. Rina? Oh, guanya.
Iya lupa. Iya kan, jadi dia domah ini di akhir ini menunjukkan pelaku, SAD. depannya ya, belakang domah, SAD. pelakunya huwa. Nah, pelaku huwa itu bisa juga muncul Iya zohirnya. iya Siapa iya. zohirnya? Al-Ustazu gitu. Iya. Jadi makanya dia domah, karena dialah pelakunya, subjeknya gitu ya. Iya. Ya, oke ya. Uni, Ya, nanya Uni, ini apa kemarin nih kalau yang kata benda itu kan misalnya kata benda sebagai subjek itu kan domah tain itu ya Uni ya, yang nominal. Nah itu bisa berubah kata kalau subjek nominal. itu Yang aslinya predikatnya. al-lam. Nah, Enggak, predikatnya. bisakah kata benda tanwin jadi subjek? Bisa dengan catatan. Ada catatannya kan kemarin, apa catatannya? Ada. Titik. Apa ya? Coba, Uni kan Uni suruh catat. Predikat ya Uni ya. 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 Apabila predikat mendahului subjek, maka Jadi subjeknya ada boleh syarat tanwin. titik. Iya. Jadi aslinya peraturannya subjek itu alif lam. Nah, terus kan timbul pertanyaan, boleh nggak kalau dia tidak alif lam? Boleh. Boleh, dengan syarat, ada syarat bahwa dia predikatnya duluan. Subjek. Gitu. Dia ada yang mendahulinya. Maka Uni langsung contoh di itu ayat siapa kemarin? Walil kafirina azabun alim. Atau coba buka Al-Baqarah. Al-Baqarah. Mana sih? Al-Baqarah ayat 10. Coba buka. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu maradun. Enggak, sepotong aja Fi sampai qulubihim maradun ya nih. qulubihim maradun. Mana subjeknya? Marodun. Kenapa boleh tanwin? Karena didahului oleh predikat. Fi qulubihim mendahulinya. Itu ya syaratnya ya, salah satunya ya. Oke. Oke. Kemudian ayat 7 di ujung, walahum azabun azimun. Mana subjeknya? Azimun. Azabun. Iya, tanwin kan? Azabun. Nah, kenapa boleh? Karena ada lahum itu. Nah, didahului oleh predikatnya lahum gitu. Itu ya, jadi itu makanya tolong dicatat yang syarat itu. Oke, Emi. Titik Emi. Pasti Uni. Ya, oke. Yang lain? Ini kelihatannya enggak cukup waktu kalau langsung latihan ya, sudah. Belum nih. Kurang waktu Uni. Iya, kurang. Harusnya khusus pengayaan materi aja ya Uni ya. Iya, enggak juga. Ini kan namanya pengayaan. Yang penting itu mau tampil dulu, Neng. Uni nanya nih. Silakan. Tadi kan walahum azabun alimun ya Baqarah ayat 10. Nah, itu kan didahului oleh predikat. Predikat itu selain lam, lahum itu apa lagi nih? Bihim gitu ya? Iya, jadi lahum itu predikat. La-nya itu, Hanya rujar ya. La-nya itu di kita kan belum diakui. La-nya itu sebenarnya kan huruf jar. Iya, di kita huruf bermakna kalau gitu ya. Jadi makanya Uni agak bingung-bingung juga kadang-kadang itu, tapi enggak apa-apa, kita pahami aja ya. Ya. Jadi la-nya ini sebenarnya huruf jar. Jadi lahum itu menjadi predikat kan frasa jar. Frasa jar. Oh, frasa jar. Selama kita huruf bermakna. Kan Bapak Ibu kan salah satu kalau predikat bihim itu kan oke frasa nih. jar kan? Iya. Nah, tolong Bapak Ibu, sebenarnya la itu huruf jar. Tapi di Buya dianggap huruf bermakna, sudah enggak masalah. Tapi pada saat di ayat ini kalau huruf bermakna enggak bisa kan? Bisa. Iya. Iya. Kalau udah bihim udah kelihatan tuh nih predikatnya karena ada jar. Lahum ini tadi bingung. Enggak boleh bingung. Pegangan. udah mengarahkan nahu saraf ini posisi. Iya, ini bikin ini kita nih. Balenong. Alhamdulillah. Ya. Itulah perjuangan kita menuntut ilmu ya. Uni juga ditantang oleh pembimbing Uni, Neng. Mau dinaikkan 2 tingkat langsung, kata Uni, oh no. Betty ini.
Iya, mau dinaikkan ke dua, sekarang kan 4. Ya. Mau Oh, udah dinaikkan ke 6. 2. Uni ngomong jangan dulu. Oh, habis itu balagoh nih leh. Nah iya, Uni Ya, memang Muna baru Uni cuma nanti balaga. maksud Uni Balagoh ini lagi. bertingkat, jangan terlalu Mantap Uni dah. ngecut. Wah, Jadi ini dibagi-bagi nih. kata pembimbing Uni lah, Uni kan udah lancar katanya. Tapi maksud Uni pengetahuan Uni Bapak Ibu, Uni kan nyomot sini, nyomot situ. Jadi maksudnya sepotong. Makanya Uni ingin belajar tempat lain itu supaya ada guru yang meluruskan, maksud Uni yang menyatukan pengetahuan ini yang secuil itu. Iya, betul nih. Nah, kemarin di ini waktu Uni terima kasih, tapi Uni naiknya setingkat aja. Jadi insya Allah Uni naik ke tingkat 3. Insya Allah ya. Oh, langsung 2 aja nih, langsung 2. Tapi ini naik 2 tingkat kata Uni kemarin. Itu dari 7 ke 4 langsung. Mantap. Dari Nah 4 sekarang ke ini mau 7. dinaikkan lagi. 3 tingkat Oh, langsung. dari 4 ke 7. Enggak, Bukan, 7 ke 4 Itu nih, kayak tingkat. eselon nih. tingkat kayak tertinggi eselon. itu 1. Iya, 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 kayak iya. eselon Iya, ya. 1. iya. Jadi Akselerasi. awal masuk tingkat 7. Oh. Iya. Nah, terus Langsung naik 4, disuruh 3 tangga. dites penempatan kan. tes. Nah, itulah dapat tingkat 4. Nah, kemarin disuruh lagi ikut lagi tes penempatan tingkat 2 kata Uni jangan dulu. Terima kasih atas ini, tapi Uni masuk Uni ingin mengalami prosesnya dulu. Karena Uni belajar banyak tanpa guru kan. Jadi ya belajar itu Bapak Ibu benar perlu guru. Sebab kalau kita cuma membaca seperti Uni membaca, itu yang pemahaman kita ya baru segitu aja. Tapi kalau ada guru kan bisa kita berkomunikasi. Kalau ini gimana gitu. Harus ada guru emang. Wah, udah lancar Uni ngurai ya. Nah, Tak lancar lagi, Neng. Udah mantap. Kapasnya. Ntar lagi abis itu 2, 1 balagoh ya nih. Iya, jadi terus ini kata pembimbing Uni sebulan aja nanti naik lagi ke 2 kata Uni. Penting ini dulu ya Uni penting iya ada. kan uji oleh. Ke seminggu Jangan sekali kan soalnya bisa. jangan kalau ngejut, Neng kalau ngejut kita ada materi yang kita ketinggalan. Ya, hilang. Nah, sementara Uni butuh materi itu kan untuk Uni sampai lagi ke Bapak Ibu. Kalau untuk Uni sendiri ya enggak ada masalah ya. Makanya Uni ingin jenjangnya. Nah, jenjangnya dari 7 ke 4 itu aja banyak yang Uni ketinggalan, tapi Ketinggalan, ya. ditutupi oleh Uni banyak baca buku ya. Pas Uni sampaikan ke pembimbing Uni katanya, "Lah itu Uni udah tahu," katanya. Ya kata Uni baca di buku gitu. Atta udah tinggal berapa Pak Atta? Ke 10, Bata. 8 ya? Iya. Jadi pokoknya Bapak Ibu Uni niatkan supaya kelas ini tetap hidup ya suasananya. Jadi kita belajar sesuatu yang untuk menambah pemahaman kita, pengetahuan kita ya. Jadi Al-Quran itu ilmunya luar biasa. Jadi kalau tidak kita tambah, itu kita ketinggalan ya. Jadi maksudnya mandek. Jadi supaya kita maju terus, makin banyak ayat yang kita urai, ayat yang kita bahas, itu ilmu kita insya Allah akan bertambah karena banyak sekali pengetahuan yang tidak tercakup di modul Buya. Kan Buya juga sudah mengatakan modul itu baru sementara, bisa ditambah terus ya. Ya, jadi bisa kita lihat dari kelas-kelas di Al-Hasani ya. Jadi Uni teliti kelas yang apa? Bertahan itu yang Uni lihat Iya. itu yang punya materi. Yang ada iya, materi. nambah Yang ada materi bosen nih. gurunya yang nambah materi. Murai ayat terus bosen kita. Kalau yang dapat Dengerin orang ya. Kalau yang nggak dapat Iya. nonton Jadi doang. Uni masuk kelas Bu Nel nambah materi, masuk kelas Ibu FP Maisel mah nambah materi. Jadi Uni lihat kelas-kelas yang awet-awet ini semuanya nambah materi itu ya. Jadi maksudnya itu nambah. Jadi ayat yang kita bahas itu ilmu kita nambah karena ada yang Ada hal-hal dasarnya baru ya, Uni, terus, ya. ada terus yang baru gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat selalu sehingga bisa terus tetap Amin. menggeluti Al-Quran ya. Kita enggak tahu sampai kapan, Uni juga enggak tahu sampai kapan. Tapi Uni sangat berharap ya Allah Tuhanku, sampaikan aku ingin belajar balaghah. Balaghah itu sastra ya Bapak Ibu ya. Jadi Uni pengen tahu sastranya apa? Sastra Arab. Memang masih Berat ya? apa? Sastra yang masih ini ya, tapi paling tidak tahu lah dikit ya. Mahfuzat biasa kitabnya itu, mahfuzat. Iya.
Ya. Tapi dia belum Oke. ke artinya nih. Apa? Belum ke arti kalau dia sampai balaghah itu ya diurai-urai Iya, jadi satu makna itu. kata itu diartikan berdasarkan seni sastranya. Iya, beda. Dia bukan terjemahan lagi ya nih. Beda. Tafsir itu orang kalian ya. Enggak, tafsir lain lagi. Beda lagi tuh, Lain Neng. lagi. Lain lagi, tafsir lain lagi. Kalau tafsir itu kan menafsirkan kata, menafsirkan ayat dengan ayat kan. Kalau itu enggak, maksudnya sama seperti bahasa Indonesia. Susunan kata, Neng. Ada kan ada bahasa apa? Ada gaya bahasa kan? Gaya Ya. bahasa ya. Nah, ya. itu Anu. jadi kalau sastra itu gaya bahasa. Astra. Jadi misalnya kan singgahlah ke pondok kami kalau bahasa Indonesia kan itu kan Iya, gaya bahasa gaya sebenarnya. bahasa ya. Merendah. Kalau Arab tuh seperti Khalil Gibran tuh. Khalil Gibran itu Iya, kan karena Arab. Al-Quran turun di zaman jahiliyah yang Ya. saat itu syair-syair sedang ini kan, Sedang sedang marak. marak-maraknya. Jadi maka Al-Quran datang dengan mengalahkan semua itu yang membuat orang-orang terpesona. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa membuat sebagus itu Iya. gitu ya. Betul. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Insyaallah nih. Ya, Insyaallah. apalagi sih yang mau kita kerjakan selain mengutak-ngutik Al-Quran, mudah-mudahan menjadi bekal kita sama-sama ya. Ya, Ya. insyaallah. Baik, mungkin cukup ya. Ini. Ya. Jadi alhamdulillah Uni senang sekali kelas ini masih tetap bersemangat ya. Dan ini juga terinspirasi dari eyang kita. Kita malu kan, oh eyang aja masih semangat belajar gitu ya. Masa kita loyo gitu ya. Bu Eli tadi izin. Baik, Uni rasa cukup sekian. Mohon ampun kepada Allah kalau ada hal-hal yang salah ya, karena kita manusia biasa, terutama Uni, apabila yang Uni sampaikan keliru, itu adalah dari lisan Uni, kebenaran adalah milik Allah. Kita sama-sama belajar ya. Yang benar itu hanyalah Dari Allah. Allah. Oke, baik Bapak Ibu, untuk hari ini mari kita tutup kegiatan kita dengan melapaskan hamdalah dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini latihannya kita tunda hari Ahad. hari Ahad, banyak yang nggak hadir biasanya. Nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. latihannya kita tunda hari Ahad ya. Ya, mudah-mudahan Allah. banyak yang hadir. Uni kalimat nominal diulang lagi nih, saya nggak masuk. Oh, Neng, kemarin Uni udah udah diulang. ngulang. Uni sebenarnya kecewa. Pas Uni ngulang lagi tujuannya untuk yang nggak hadir. Termasuk Pak Andi kan yang nggak hadir waktu ini. Tahu-tahu pas Uni ngulang semuanya nggak hadir. Iya, ulang lagi San nih. Ulang lagi. Nggak datang lagi. Itu harinya masih lama ya, diulang lagi nanti nih. Ya, nanti diulang lagi setelah verbal. Setelah verbal ini ya. Diulang laginya bukan ngulang itu, nambah lagi. Jadi itu kan yang apa? Yang kemarin Uni bilang coming soon. Iya itu Kan belum. minimalis, minimalis. Jadi kalimat nominal minimalis bisa nggak diperluas? Bisa. Ada lagi variasinya. Nah, tapi itu yang dasar ini paham dulu. Oh, kalimat nominal itu subjek, predikat. Apa yang bisa jadi subjek? Ini. Apa yang bisa jadi predikat? Ini. Nah, nanti akan dikembangkan lagi, gitu ya. Oke. Uni bikin penasaran terus deh. Oh, iya. Apa? Mbak Ninel nggak bakalan hadir kalau nggak bikin penasaran. Benar. Bikin penasaran. Nah, rencananya hari ini kalau cukup waktunya, tapi ternyata waktunya tidak cukup ya, karena kalau misalnya cuma ada 5 soal kan kasihan sebanyak ini yang hadir ya. Soalnya disiapkan banyak. Ya, masing-masing orang dapat 1 ayat. Nah, jadi tolong diidentifikasi mana subjek, mana kata kerja, mana objek, atau mana keterangan kalau ada keterangan gitu ya. Hanya itu aja, Uni ambil dari Al-Quran. Jadi kita latihan itu aja. Jadi yang kita latih adalah apa yang kita baca di Al-Quran, kita analisa gitu. Oke.
Ya. Uni. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Makasih juga Mari kita Uni, saling doa. berbagi Semoga ilmu sehat sekarang. selalu dan Allah Amin. meridhoi Amin. Ya kegiatan Rabbal kita. Amin. Alamin. Amin. Terima kasih ilmunya Uni. Niatkan Terima kasih Uni. ya. Ilmunya. Oke. Terima kasih Sampai Uni. lagi. Terima kasih. Kasih Uni. Assalamualaikum Mohon maaf warahmatullahi banyak wabarakatuh. kurangnya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih. Sama-sama. Sehat dan Terima kasih, bahagia. Pak Ya, Bu Helmi. Rida.